Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan melindungi, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Haleluya artinya puji Tuhan. Sekaligus selamat menyaksikan melalui YouTube maupun televisi First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan melanjutkan tentang seri Tabernakel tapi review saja. Bagian yang ke-6 ya, dan saya targetkan ke-10 sudah selesai. Kita memeriksa di bagian pintu kemah. Kalau ini pintu gerbang ya, ini pintu gerbang orang masuk. Ini yang ada tanda panahnya, ini pintu kemah. Ini gambaran singkatnya tentang pintu kemah ya. Jadi kalau pintu gerbang 4 tiang, pintu kemah 5 tiang. Nanti kita cari tahu kenapa begitu. Nah ini saudara. Kalau ini adalah tabernakel ya, dan ini keseluruhannya, maka saya beritahukan bahwa kalau pintu gerbang di sini ini membedakan antara orang berdosa di luar sana ya dengan orang yang sudah masuk di dalam halaman. Orang yang sudah masuk dalam halaman ini bicara soal pertobatan. Kemudian yang kita sedang bahas pintu kemah ini membedakan antara orang yang sudah mengalami pertobatan dengan orang benar. Berarti berbeda antara orang yang sudah mengalami pertobatan dengan orang benar. Oh, jauh bedanya. Dan pintu tirai nanti yang bagian terakhir, ini membedakan antara orang benar dengan orang sempurna. Nah, untuk membahas orang sempurna ini saya tidak banyak membahas karena ini bicara nanti dalam kerajaan 1000 tahun damai. Sempurna itu rohnya, jiwanya, dan tubuhnya sempurna. Tubuh yang sempurna artinya tubuh yang tidak bisa binasa, ya. Naik sedikit. Mari kita lihat perbedaannya. Pintu gerbang dan pintu kemah. Pintu gerbang ini ukurannya 5 kali 20 hasta. Pintu kemah 10 kali 10. Saya lanjutkan dulu yang kedua supaya bisa menjelaskan. Kalau pintu gerbang terdiri dari 4 tiang. Pintu kemah 5 tiang ya. Ingatnya gampang, saudara sekarang mengingat bersama saya, jangan melamun, yang di rumah juga menyaksikan. Pintu gerbang 5 kali 20 berapa tiang saudara? 4. Pintu kemah 10 kali 10 berapa tiang? 5 tiang ya. Sekarang kita lihat ini. Pintu gerbang ukurannya berapa? 5 kali 20. 5 itu tingginya. 20 ini apa namanya? Panjang. Ya, jaraknya ini. Saya ulangi di sini. Nah ini. 20 itu di sini. Kalau pintu gerbang 5, ada 4, berarti jarak antara satu yang kedua, 2 ketiga, 3 keempat ini masing-masing berapa saudara? Jawab 5. 5 hasta. Tingginya 5 hasta. Jaraknya ini 5 hasta. Ya. Kenapa kok yang di
Pintu kemah 10 kali berapa? 10. Ada 5 tiang, berarti ini kan tingginya 5 hasta. Kenapa kok ini tingginya 10 hasta? Sebab kalau cuma di sini saja, tidak perlu tinggi-tinggi. Yang disebut tabernakel itu ini. Bagi saudara yang belum mengikuti dari awal, bukan ini tabernakel. Bukan. Ini. Tabernakel itu di Alkitab saudara itu tidak keluar. Kalau di bahasa Inggris keluar, tabernakle. Kalau di Alkitab saudara ini diartikan dengan kemah suci. Ada lagi yang lain. Kemah suci ini ya ini saja. Dan ini tingginya 10 hasta, 2 kali lipat dari yang sini ini. Kenapa kok tinggi? Iya kan, kita sudah pernah membahas. Dia tinggi, lalu atapnya itu dari kulit lumba-lumba itu. Dan jaraknya ini tadi sudah saya jawab, 2 hasta, 2 kali 5, 10. Kalau di sini 5. Pikir ya, kenapa kok yang di sini sempit? Yang di sini apa? Lebar. Ini kan cuma jaraknya 2 hasta. Ini 5 hasta. 2,5 kalinya. Kenapa? Karena yang masuk ke sini ini tidak banyak. Yang pertama. Yang boleh masuk ke sini ini siapa? Semua orang Israel. Yang dibawa apa? Sapi, lembu, domba kambing, burung merpati tekukur. Di sini, di sini tidak boleh membawa kambing, domba, lembu, sapi. Jadi kalau ada yang ngomong kapan hari itu Harun bawa sapi, sapinya nyangkut saudara. Hanya imam-imam saja yang dibawa apa? Ya ini roti, dupa, ya. Dupa, minyak, dan roti saja. Nggak usah gede-gede. Jadi sudah mengerti sekarang ya. Ini tingginya 5, tingginya 10. Jarak antara pintu ini 5 hasta. Jarak ini 2 hasta. Kenapa? Sudah dijawab. Jadi kalau kuis nanti keluar pertanyaan seperti itu, saudara harus bisa jawab. Sebab lembus sapi nggak perlu dibawa ke sini, nyangkut dia. Oke? Saya jelaskan yang berikutnya. Kalau pintu gerbang ini semuanya dilapis tembaga. Tetapi pintu kemah itu dilapis oleh emas. Ada perbedaan, ya. Kalau di sini ini tembaga. Saudara kan lihat nih warna ini berbeda toh. Ini warna tembaga. Ini kan saya besarkan gambarnya jadi agak pecah. Kalau aslinya kinclong ini di sini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena sore ini harus banyak menjelaskan. Saudara yang datang tadi pagi kalau teliti melihat saya itu hampir jatuh ke kanan berkali-kali karena kemarin seharian tiba-tiba kaki dari sini ke bawah itu sakit seperti ada yang narik dan saya semalam kurang enak tidurnya ya. Jadi tadi pagi itu waktu saya turun dari sini hampir jatuh. Kalau begitu hampir. Enggak tahu kenapa tadi sore ini saya bangun dari tidur sakit masih turun tangga itu satu-satu. Tetapi entah kenapa saya melakukan satu gerakan senam yang bisa membuat saya bisa berkhotbah lebih baik sore hari ini. Puji nama Tuhan.
Kalau enggak gitu repot. Tadi baik kan saya jarang balik ya, kalau saya balik saya jatuh kan jadi bahan tertawaan saudara enggak akan kasihan sama saya, malah mentertawakan, saya udah tahu itu. Oke, ya ini dari emas semuanya. Kenapa kok dari emas? Nah ini kan sudah dijawab. Sebab ini bicara soal orang benar. Bedanya orang yang baru bertobat atau orang yang sudah bertobat dengan orang yang benar di hadapan Tuhan, di sini ini masih memakai tembaga. Tembaga itu lambang dari penghukuman. Makanya di Wahyu dituliskan halaman jangan kamu hitung, itu akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diinjak-injak. Itu masa aniaya antikris 7 tahun. Tetapi di sini dilapis emas. Kalau orang benar ini lapisannya emas, lain kualitasnya. Kainnya warnanya sama. Kita sudah pernah membahas ya. Lenan biru, merah, ungu. Lenan ini putih. Kain lenan itu putih. Nah, ini sudah tadi. Kalau pintu gerbang itu bicara pertobatan, maka pintu kemah bicara soal kebenaran. Sekarang membedakan, kalau pintu gerbang ini kan pembatas antara luar dengan halaman. Pintu kemah pembatas antara halaman dengan ruang suci. Makanya saya lanjutkan antara halaman dengan ruang suci. Sekali lagi, benda-benda di halaman itu juga serba tembaga. Periode terakhir saya jelaskan, kolam pembasuhan ini dari tembaga-tembaga wanita-wanita di Israel. Tembaga pada saat itu dipakai untuk apa, saudara? Ada yang masih ingat? Cermin. Karena tidak ada kaca waktu itu. Dan kalau sekarang pun tembaga saudara gosok sampai mengkilat, saudara bisa berkaca. Memang tidak sebagus cermin, tapi daripada tidak ada cermin, kan begitu. Tetapi kalau di ruang suci tidak boleh ada tembaga. Emas melambangkan keilahian. Kemudian berikutnya, kalau di halaman suasananya itu ribut. Kenapa? Ya itu tadi kan, masa burung, sapi, kambing, domba dibawa, disuruh diem ya, jangan bersuara, enggak bisa. Pasti ada bunyi suara burung, suara domba, kambing, lembu, sapi, ya. Jangan salah kalau kuis dijawab suara ayam. Enggak ada, ayam enggak dibawa, enggak pernah dibahas. Ayam itu hanya ada di JFC. Tahu saudara singkatan JFC apa? John Fried Chicken. Coba punya kan enggak percaya. Bukan Jaya Fried Chicken. Ya, kemudian ribut juga, kenapa? Potong kan, hewannya dipotong. Enggak ada juga hewan yang dipotong lalu dikasih pesan, nanti kalau waktu kamu dipotong jangan bersuara. Enggak ada. Ya, mungkin dia berteriak terakhir kalinya kesakitan. Dan orang enggak mungkin enggak ngomong umat yang masuk ke sana. Tetapi kalau masuk di ruang suci, karena yang masuk ini hanya imam yang bertugas, enggak omong-omongan. Ya, masa misalnya 3 imam yang masuk, saya dan 2 yang lain. Saya tugasnya mesbah dupa, 2 yang lain pelita emas dan meja roti. Masuk terus omong-omongan. Tadi yang menang MotoGP siapa? Yang barusan ini, ya. Kok Indonesia hebat tuh bisa mengalahkan Jepang? Oh, lalu omongan nanti keliru, saudara. Naruh bendanya, rotinya di mana, keliru. Nggak banyak ngomong, mereka fokus kepada tugasnya. Dan juga kalau di ruang suci ini sudah asap dupa, ya. Asap dupa itu wangi. Karena apa? Asapnya itu harus masuk ke ruang Maha Suci supaya hadirat Tuhan disenangkan, wangi. Kalau kita di Bali
paling cocok menjelaskan ini. Betul ya? Kalau saya lihat dupa-dupanya orang Hindu itu wangi, saudara, enak. Nah, kemudian halaman ini bau darah dan asap korban. Tidak selalu asap korbannya ini bau, enggak. Kalau baru dinyalain, ya memang. Tetapi kalau sudah lama-lama kan ini binatang-binatang yang dikorbankan, istilahnya dipanggang, disate, baunya kadang enak, kadang keluar asap hitam begitu. Tetapi kalau di ruang suci tidak boleh keluar asap hitam. Sebab apa? Imam itu sudah bawa dari sini, masuk sini, ambil api di sini. Ya, saudara harus ingat, api di mezbah korban bakaran bukan api yang dinyalakan oleh manusia, tidak. Pertama kali api di mezbah korban bakaran ini menyala, ini api dari Tuhan. Dan api di sini ini harus dijaga 24 jam menyala terus. Imam bawa dupa dari luar, ya, kan dia tinggal di mana-mana sekeliling kemah ini. Dia masuk, ambil api, lalu masuk. Jadi ini sudah tidak ada asap yang hitam lagi, tidak ada. Asapnya itu sudah, baunya sudah lain. Bau asap dupanya tidak ada yang hitam. Kalau di mezbah korban bakaran di halaman, ya kadang ada yang hitam kan, kadang kalau sudah bakar-bakar kan ada yang nyalanya besar, ada yang nyalanya kecil. Halaman ini bicara pertobatan dan ruang suci ini bicara kebenaran. Ini masukan buat saudara yang mendengarkan semua. Apakah saudara ini masih kategori orang yang sudah bertobat atau orang yang sudah melakukan kebenaran? Contoh yang paling gampang, Yohanes 17 mengatakan firman Tuhan itu kebenaran. Orang yang membaca Alkitab setiap hari itu namanya dia membaca kebenaran. Apakah orang yang bertobat ini membaca atau tidak, itu tergantung dia. Kalau saudara tidak membaca, sudah bertobat, sudah dibaptis, kan halaman kan ada kolam pembasuhan. Saudara mezbah korban bakaran, mempersembahkan tubuh, sudah toh datang gereja kan? Daripada saudara tidur di rumah nonton TV, saudara datang ke sini. Saudara kolektor, ada yang memberi kas sosial, ada yang memberikan persepuluhan, itu kan korban. Dibaptis sudah. What next? Kalau saudara tidak membiasakan diri membaca kebenaran yang sama dengan firman Tuhan, saudara belum dikategorikan orang yang benar, belum. Apakah membaca firman Tuhan itu sudah cukup? Itu baru awal. Kalau sudah kita baca, kita renungkan, yang dituntut oleh firman Tuhan, kita harus melakukan. Begitu saudara melakukan, maka saudara disebut orang yang benar di hadapan Tuhan. Tapi persentase dulu. Ya toh? Saya diterima di Universitas Udayana. Hari pertama saya kuliah, saya ikut. Tentunya saya sudah harus membayar dulu. Uang kuliah tunggal, sudah harus bayar. Baru boleh masuk kuliah. Hari pertama saya masuk kuliah, saya sudah bayar mezbah korban bakaran, saya sudah bayar. Saya sudah dapat jas alma mater waktu masa orientasi mahasiswa, sudah baptisan air, pakai baju yang baru. Kalau saudara pernah ingat gambar yang saya munculkan itu, ya, memakai baju yang baru. Apakah begitu hari pertama selesai saya langsung diwisuda menjadi sarjana? Tidak. Itu persentasenya.
Tetapi apakah saya dicatat sebagai mahasiswa Universitas Udayana? Yes. Apakah saya dicatat sebagai orang yang benar? Yes. Tetapi persentasenya. Semakin banyak saya membaca, artinya belajar materi yang dikasihkan oleh dosen. Saya melakukan apa? Tes, praktek, dan lain sebagainya. Ya, makin lama persentasenya makin naik toh. Akhirnya yang terakhir bikin skripsi kan begitu. Demikian juga dengan saudara. Tapi kalau saudara tidak memulai dengan membaca Alkitab, kebenaran apa yang mau saudara lakukan? Setiap kali saudara membeli barang itu ada buku petunjuknya. Ya sekarang sudah pakai handphone, sekarang ini rata-rata sudah bisa. Tetapi waktu beralih dari handphone Motorola, Nokia ke handphone yang sekarang Samsung, Apple, Huawei, Oppo, Oppo, Vivo, ya. Itu kan saudara mesti belajar dulu, betul ya? Karena di Nokia, BlackBerry, tidak ada WhatsApp, tidak ada. Tidak ada video call, tidak ada. Kan kita masih belajar. Bahkan sekarang saudara yang sudah canggih pun masih kena tipu kan begitu. Seperti khotbah saya tadi pagi, masih kena tipu, di scam, di apa, ditipu. Berarti belum mencapai kesempurnaan, belum. Siapa yang sempurna kalau di dalam yang saya omongkan, dia yang bikin, kan dia yang tahu. Perhatikan. Saya kembali, kalau saudara tidak membaca, bagaimana saudara bisa melakukan? Bagaimana saudara bisa mengoperasikan sebuah alat dengan baik kalau saudara tidak membaca dulu buku petunjuknya? Apalagi saudara membeli barang-barang yang harus saudara rakit sendiri. Kalau tidak baca buku petunjuknya, lemari saudara yang harusnya bujur sangkar atau apa itu nanti jadinya kayak tenda. Karena saudara tidak membaca buku petunjuknya, betul kan? Jadi penekanannya, firman Tuhan apa? Penting sekali. Yang nyanyi-nyanyi kok lupa. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Itu sangat penting bagimu. Apa? Penting sekali. Tepuk kiri kanan saudara, katakan, baca Alkitab karena itu penting sekali. Ya. Jang apa itu namanya? Jang Nara. Hah? Jang Talalu? Betul? Hah? Jang Talalu itu apa itu? Jangan terlalu. Oh, tidak cocok. Oke ya, sambil ketawa-ketawa saudara renungkan. Kalau saudara tidak membaca Alkitab, bagaimana saudara bisa melakukan kebenaran? Saudara masih kategori orang bertobat alias saudara masih di halaman. Kalau saudara masih di halaman, kalau saya loh ya, mending saudara jangan jadi orang Kristen. Percuma, rugi. Nanti juga tidak masuk kerajaan 1000 tahun damai. Luar halaman saya ulangi, ini semua orang. Orang yang berdosa, ini gampang. Di luar halaman. Halaman ini orang yang bertobat. Apa artinya? Benda pertama yang ditemui mezbah korban bakaran. Sekarang yang kita persembahkan ini bukan hewan, tetapi firman Tuhan mengatakan persembahkanlah tubuhmu, Roma 12, sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. Tubuh saudara. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh? Apakah seperti dalam yang kita baca di Perjanjian Lama, raja ini mempersembahkan anaknya? Bukan. Tetapi ini loh, disembelih domba yang mau dikorbankan ini tidak ada hewan hidup-hidup ditaruh di atasnya mezbah korban bakaran. Lari dia, dipotong, sakit. Saudara juga mengorbankan kedagingan, menyalibkan kedagingan ini sakit. Yang paling gampang, kan tadi saya sudah bilang yang paling gampang ke gereja pagi, tidak terlambat, sakit.
kolektor, sakit. Semuanya sakit. Tapi itu yang harus dijaga. Belum lagi yang lain. Keinginan mata, keinginan perut, keinginan mulut, ucapan harus ditahan. Seperti yang tadi pagi saya khotbahkan. Harus ada resleting, dikekang, dibrongos. Enak enggak? Enggak enak. Karena pada dasarnya semua orang ini senang ngomong. Kelihatannya diem, iya. Buktikan pada saat tidur. Enggak ada orang yang enggak pernah ngelindur. Enggak usah ginikan suaminya. Mungkin saudara juga sering lindur tapi enggak ketahuan. Kemudian lahir baru. Lahir baru menjadi manusia yang baru. Bukan berarti keluar jadi yang ganteng siapa, yang cantik siapa, berubah wajah. Enggak ada. Nanti saudara dalam kerjaan 1000 tahun damai, ya mukamu nih lo yang kamu bawa. Coba pegang kiri kanan saudara. Ih lucunya begitu gitu. Cibit pipinya saudara ya, jangan ragu-ragu. Itu artinya saudara menganggap dia saudaramu, cibit pipinya dia. Ih lucu begitu ya. Kalau enggak berarti saudara, tapi sebelum dicibit, oh bedakku lu. Aku udah tahu, saudara sudah tahu. Yang pertama, orang di halaman ini ya mengalami pertobatan karena dibenarkan. Coba kita dengarkan dulu Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Amin. Amin. Ya, jelas. Bukan karena melakukan hukum Taurat, perjanjian lama. Tidak. Tetapi karena iman percaya kepada Kristus. Kemudian yang kedua, ditebus. Yang pertama, dibenarkan dulu. Yang kedua, step yang kedua, saudara, ditebus. Oleh apa? Darah Kristus, bukan oleh uang. Kalau oleh uang atau oleh darah manusia, iblis bisa. Tetapi kalau ini darah Kristus, darah yang tidak bercacat dan tidak bernoda, iblis tidak bisa. 1 Petrus 1, 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Nah, darah Kristus identik dengan apa saudara? Baca, darah anak domba, lanjutkan. Dan tak bercacat dan tak bernoda. Kita sudah ditebus dari cara hidup nenek moyang. Seluruh dunia ini ada cara-cara nenek moyang. Kalau di Amerika, ya, adat istiadat nenek moyang itu apa yang tidak baik yang dilakukan? Halloween. Saudara, kalau di Indonesia, tidak usah ikut-ikut. Halloween itu setan, saudara. Jadi jangan bangga anak saudara di make up Halloween, ya. Halloween, jangan. Itu setannya seneng. Apa tuh kalau ketok pintu anak-anak trick or treat, ya. Terus dikasih permen apa? Itu adat istiadat mereka. Nggak usah kita ikut-ikutan. Nggak perlu itu. Apalagi yang melanda, yang sudah melanda Indonesia, Valentine. Zaman saya dulu nggak ada Valentine, adanya Valentine. Sekarang Valentine,
Dulu zaman saya kalau ngelewat jalan Majen Sutoyo, bunga-bunganya pada saat Valentine itu biasa saja. Sekarang kan coklat apa, saya tidak mengecilkan Bu Silvi ya, enggak apa-apa, tetap aja boleh, enggak apa. Saya Valentine dikasih coklat senang saja, tetapi saya tidak menganggap itu sebagai Valentine. Kasih sayang kita kepada Tuhan dan sesama itu bukan hanya pada saat Valentine. Yang yakin katakan amin. Istri kalau cuma ingin dapatkan sesuatu pada saat Valentine, bodoh kamu. 365 banding 1. Ya kan, Fos? Enggak usah. Valentine, enggak perlu. Itu adat istiadat mereka. Kalau yang Korea, waduh. Korea itu lebih sulit lagi, ya, macam-macam. Nanti saudara bisa tanya sama Fosa, dia ratunya ya, luar biasa, dia tahu dia. Kalau Indonesia ada, dari mulai Aceh sampai ke Papua ada. Nah, saya mau tanya yang dari NTT ya, NTT. Salah satu adat istiadat NTT itu apa yang turun temurun itu apa? Ini bukan NTT ini ya, apa? Kok ikut-ikut ya? Apa lagi yang lain? Stefanus apa? Gigi katanya ya. Dia ketawa-ketawa, saya kita ketawa gigi ya. Salah satu adat istiadat NTT itu gigi. Apa Anda tahu, tanya sama Stefanus. Banyak adat istiadat nenek moyang yang menyesatkan kita. Ya. Kalau di NTT yang saya ingat, saya beberapa kali ke Kupang, kan pernah saya ceritakan ya, di gereja di depan tuh ada, saya heran kok di gereja di depan ada nisan, bukan nisan mobil, nisan makam, ya. Nah, setiap orang lewat sana begini, jalan begini. Saya nggak bisa meragakan terlalu berat, nanti saya jatuh, saudara kolektornya tetap enggak, ya. Jadi begini, nah, saya merhatikan tambah penasaran. Saya juga kepingin lewat di depannya, tapi saya nggak begini, saya begini. Nggak apa-apa itu saudara. Ya, mending kayak tadi bumpernya Pak Asarya begini ya dia. Mereka semuanya begini, saya cuma begini. Termasuk pendetanya juga begitu. Akhirnya saya tanya, itu siapa? Ya dijawab, malaikat begitu ya. Ruang suci ini adalah orang benar. Saudara, lihat ya, halaman orang bertobat. Saya sudah jelaskan apa ini, 2 ini. Yang berikutnya, orang benar. Dibenarkan itu artinya yang tadinya divonis bersalah, kita ini divonis bersalah karena apa? Berbuat dosa. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Upah dosa adalah maut, firman Tuhan mengatakan. Hukuman orang yang berdosa, hukumannya mati. Dibenarkan artinya saudara dibebaskan dari vonis mati. Apakah kita tidak berbuat dosa? Masih. Paul mengatakan dalam tubuhku ini selalu ingin melawan kehendak jiwanya. Ya. Apakah kita masih berbuat dosa? Masih. Tetapi apakah kita mendapatkan vonis mati nantinya? Tidak. Karena sudah dibenarkan. Makanya saya kasih gambar palu ini. Hakim yang adil itu bukan manusia. Hakim yang adil yang luar biasa itu Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Coba dengarkan Roma 6:23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara semua mendapatkan karunia Allah yang tadinya sudah divonis. Pak Andri David, Pak Obed, Pak Julius, vonisnya mati. Sekarang dibebaskan, dibenarkan. Berbuat salah, iya. Tapi binasa, tidak. Haleluya, saudara. Haleluya.
Tapi Paulus juga menulis, kita yang sudah merdeka, merdeka ini kan sama dengan sudah dibebaskan dari vonis mati, bebas, merdeka. Itu bukan berarti merdeka bebas melakukan hal apapun juga, bukan. Poinnya itu kita sudah pindah. Jadi sekarang kita ini sudah enak-enak saja. Meskipun melakukan dosa tetapi tidak seperti dulu. Persentase sekali lagi. Kalau dulu persentasenya gede, sekarang persentasenya dosanya kecil lah. Kalau dulu suka ngutil barang korupsi, sekarang tidak. Siapa yang diambil uangnya, Pak? Teman gereja. Bukan. Selanjutnya, orang yang sudah dibenarkan harus menjalani hidup sesuai asas-asas kebenaran. Ya. Apa ini asas-asas kebenaran? Tadi kan saya sudah jelaskan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Saudara kalau menjalankan asas-asas firman Tuhan, saudara harus menjalani hidup yang tadi saudara sudah baca. Seperti firman tadi pagi, kamu dipanggil untuk memberkati. Memberkati ini mengeluarkan perkataan yang baik. Supaya kamu diberkati. Diberkati dengan apa? Yang tadi pagi sudah datang, saya jelaskan. Diberkati dengan hidup yang energik, yang aktif dan melihat hari-hari baik di depan saudara. Bukan hari-hari yang buruk. Apa hari yang buruk? Kecelakaan, bangkrut, ditipu, dipukul orang, ini dan itu, tidak. Tapi di depan saudara melihat kiri kanan saudara jatuh, kita jalan terus. Haleluya. Kiri kanan saudara ada masalah, saya juga punya masalah. Tapi mereka jatuh tersungkur, kita tetap berjalan berdiri tegak. Haleluya. Iya. Mereka kiri kanan sakit. Saya sakit juga enggak? Sakit, tapi mereka terpuruk, kita jalan terus. Ya, tadi pagi saya mendapatkan cerita dari jemaat kami yang mengagetkan saya. Di mana dia dalam bulan ini harus dipotong batok kepalanya, dibuka. Batok kepala ini kalau dibuka kan pakai gergaji, pakai gergajinya dokter. Ini batok, makanya dibilang batok. Dibuka lalu dibuka. Karena ada penyumbatan di sini. Itu mengagetkan, menakutkan juga buat dia. Tapi saya memberitahu, lebih baik ketahuan sekarang daripada setahun kemudian tidak ketahuan tiba-tiba fatal. Tuhan bisa memberitahu dengan cara-cara yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya, saudara masih percaya seperti itu. Ya, saudara masih yakini dalam skala yang terkecil sekalipun. Misalnya saya kasih contoh, neni yang suka masak, dipesan orang dan sebagainya. Tiba-tiba waktu dia masak, dia bisa, waduh iya, ininya tadi kurang atau mestinya begini, mestinya begitu. Nah itu bukan berdasarkan pengalamannya dia, karena pada saat pagi itu dia habis bertengkar sama Obed, mau minta uang 1 juta sama Obed dikasih 2 juta, bertengkar jadinya. Tuhan bisa ingatkan, ada yang kurang loh, ada yang salah. Semoga terjadi seperti itu, haleluya. Amin, dia sudah ngomong amin. Perpindahan dari Kristen halaman ke Kristen ruang suci ini dilakukan dengan cara, ya, jadi kan dari pintu kemah itu memisahkan antara halaman dengan ruang suci.
Jadi kita bahas ini soal Kristen halaman dengan Kristen ruang suci. 1 Petrus 2 ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Amin. Amin. Lebih dulu saya mau tanya juga yang di rumah, kalau yang menyaksikan, yang ibu-ibu pernah punya anak, angkat tangan, coba angkat tangan. Yang di rumah juga, yang ibu-ibu pernah punya anak, ya. Saudara lihat anak bayi yang baru lahir, ya. Makanya bagus di Indonesia ini ASI eksklusif sampai berapa bulan? Saya enggak netei soalnya saudara ya. 6. ASI eksklusif itu artinya tidak boleh dicampur dengan susu formula. Bayi ini banyak tidurnya. Kenapa? Ya karena di dalam perut saudara tidur terus ya. Begitu dia keluar, dia mengumpulkan tenaga untuk berapa tahun ke depan, dia tidur dulu. Banyak tidur. Kalau bayi saudara tidak banyak tidur, nanti ke depannya umurnya pendek. Kalau dia lebih banyak tidur, lebih panjang umurnya. Kan dia nyerap tenaga dulu, dia tidur. Ya, bayi tidur, dia bangun, nangis. Kenapa dia nangis, saudara? Sudah tahu kenapa? Haus. Lapar dia. Ya memang dia bisa nangis karena kencing dan berak. Tetapi bukan itu yang pertama. Langsung ibunya kasih teteknya, nyusu. Ya, minum, tidur. Itu seperti begitu terus. Saudara yang baru lulus SMS, itu bayi rohani. Halo, yang baru lulus saya murid sejati itu loh. Saudara seperti bayi, kepinginnya minum susu. Firman Tuhan kan susu yang murni. Apa itu? Firman Tuhan. Kepinginnya baca Alkitab. Kalau bayi sudah umur 2 tahun, 3 tahun, masih terus nyari air susu ibunya, ini gendeng bayinya, saudara. Ibunya juga sudah keluar air susunya, air kencing keluar, air susu tidak keluar. Ini saya ngomong apa adanya. Dikasih Milna, pepaya, pisang, duren. Kalau baru, dia nyari terus. Nanti kalau sudah bertumbuh, sudah terbiasa. Jadi kalau sudah baru lulus SMS, lalu nggak baca Alkitab, saudara kan jadi bayi, tidak lama mati, kayak saya cerita tukik itu loh, saudara mati. Tidak tahu saudara yang sudah lulus SMS ini masih baca Alkitab sampai sekarang apa enggak. Itu bukan urusan saya. Kalau saudara mau selamat, saudara dengar, lakukan. Haleluya. Orang yang sudah berpindah ke ruang suci itu mau dipimpin. Artinya dipimpin ini stoicheo, keluar kata walk orderly. Berjalan sesuai pesanan. Pesanannya siapa? Firman Tuhan toh. Makin lama dunia ini manusia akan makin digantikan oleh robot. Di China untuk orang-orang kaya sudah ada robot-robot. Mau ganteng, mau cantik tergantung pesanan. Robot itu bukan seperti yang zaman dulu sudah lihat masih mesin-mesinnya, itu kan belum dilapisi apa-apa. Robot ini bisa ngambil jaket saudara pulang dari pergi, bahkan robot ini sudah diprogram. Dia bisa masak, tergantung programnya. Kalau programnya banyak, saudara tinggal enak toh. Capjai, dia ke kulkas nyari bahan-bahannya. Kalau bahannya enggak ada, keluarnya kangkung. Ya, sudah program ayam goreng saus mentega, dia nyari di kulkas. Pertama ayam, terus dia cari di tempat
peralatan, saus mentega, apa. Nanti dia masak. Jadi dia antarkan, saudara mandi siap-siap, tinggal duduk di meja makan, robotnya datang bawa makan. Sudah ada. Kalau saudara di kulkasnya tidak ada ayam tapi babi, ya babi saus mentega, bukan ayam goreng saus mentega. Tergantung kebutuhan. Tapi kalau robot itu dibawa ke Indonesia hancur, saudara. Kenapa? Karena dari Indonesia ini semua itu bisa dimakan. Betul ya? Kangkung, bayam, rumput pun juga bisa, sudah. Hancur dia kalau ke Indonesia tidak bisa. Betul tuh, kalau di Indonesia kan makanan kan beragam. Itu dia bisa melakukan sebab ordernya seperti begitu, pesanannya seperti begitu. Kalau di pabrik-pabrik itu, saya lupa sebuah Toyota Innova itu cuma berapa menit tadi udah jadi. Tidak sampai 10 menit, satu mobil. Dari kosongannya, masuk semua, tidak sampai 10 menit keluar satu Innova yang harganya 400-500 juta. Robot yang main, dia cuma gini-gini tok, nggak mungkin dia gini garuk-garuk. Ordernya gini, yang lain ordernya begini, yang lain ordernya begini. Kita juga, kalau kita sudah diorder oleh firman Tuhan begini, saudara harus begini, jangan gini garuk-garuk. Itu robot yang rusak. Coba kiri kanan saudara, kamu rusak apa enggak? Coba tanyai. Nah, Galatia 5:25, saya kurang duanya. Ya. Galatia 5:25. Coba saudara ganti catatannya itu. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Amin. Ya, pas. Kalau saudara hidup oleh Roh, baiklah saudara dipimpin. Jadi walk orderly by Spirit. Roh Tuhan maunya saudara begini, ya saudara ikuti saja meskipun tidak enak. Robot yang bawa makanan itu meskipun di depannya ada apa, dia tetap begini terus. Karena ordernya sudah seperti itu. Kalau Tuhan sudah order apa, lakukan seperti itu. Itu namanya saudara bukan lagi orang yang bertobat, tetapi sudah menjadi orang yang benar. Karena senantiasa ini always, terus setiap hari cari firman Tuhan. Minggu tidak ada pembacaan, ya saudara tadi di gereja. Ya, dan setiap hari hidup saudara walk, kita kan jalan. Hidup ini kan perjalanan hidup, orderly by Spirit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat dan diberkati, karena Bapa begitu baik dalam hidup saudara, serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Selamat beribadah yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family dan atau yang melihat melalui tayangan First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya akan melanjutkan tentang seri Tabernacle review yang ke-7, dan itu bicara soal benda pertama di ruangan suci, ya. Jadi saudara lihat ini benda pertama di ruangan suci adalah meja roti. Meja roti. Kita bicara cepat ya, karena ini hanya gambaran umum. Meja roti dibuat dari kayu penaga, dan saya sudah jelaskan kenapa dipilih kayu penaga, dan disalut dengan emas murni. Dasarnya kayu penaga disalut dengan emas murni. Ukuran panjang 2 hasta, lebar 1 hasta, tinggi 1,5 hasta. Bicara 1,5 hasta ini kan saudara masih ingat periode yang lalu, 1,5 ini ukuran yang ada di halaman, tinggi jala-jala mezbah korban bakaran dari tanah. Yang kedua adalah tinggi
meja roti, ada di ruang suci, dan yang ketiga di ruang maha suci. Tinggi tabut perjanjian itu juga 1,5 hasta. Dan di sekeliling meja itu ada bentuk mahkota. Mahkota ini melambangkan mahkota yang akan diterima bagi orang-orang yang senantiasa makan, dalam tanda petik, roti hidup, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan membangkitkan saudara dari kematian nantinya. Ya, firman Tuhan itu luar biasa. Dan tiap sudut itu ada gelang-gelang untuk mengusung meja. Kenapa? Ya karena kan pindah-pindah, mereka di padang gurun pindah-pindah, dimasukkan kayu, tongkat sama dari kayu penaga yang disalut emas, dimasukkan di antara gelang-gelang itu, ya, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, untuk bisa dipindah-pindahkan dan diangkat. Kira-kira seperti begini saudara ya. Jadi ini ada tongkatnya, semuanya ini full emas, dan ini ada mahkota. Nah, kita sudah pernah bahas mahkota ini jumlahnya ada berapa, tapi saya tidak bahas di sini karena ini hanya review. Perkakas sekarang. Perkakas kalau saudara lihat secara detail ini, ya. Jadi di meja roti ini bukan hanya meja saja, terus ditaruh roti di atasnya, tidak. Yang pertama itu ada kain ungu tua, coba dibacakan dari Bilangan 4 ayat 7. Jadi di gambarnya ini tidak bisa secara spesifik ya, tapi kita baca dari Bilangan 4 ayat yang ke-7. Lagi pula di atas meja roti sajian mereka harus membentangkan sehelai kain ungu tua, dan di atasnya mereka harus meletakkan pinggan, cawan, piala, dan kendi korban curahan. Juga roti sajian harus tetap ada di atasnya. Amin. Amin. Ya, jelas ya. Jadi kalau gambarnya lebih tepatnya di atasnya meja ini ada ditaruh dulu kain ungu tua. Kenapa? Ya, supaya tidak kotor. Kemudian ada piring untuk tempat roti. Roti ini tidak ditaruh di atasnya kainnya, tetapi ada piringnya. Ingat ya, semuanya full emas. Dan yang berikutnya bokor. Untuk apa bokor? Untuk membakar dupa di atas roti. Jadi setelah ditumpuk 6 tumpukan roti kiri dan kanan ini, di atasnya ini ada bokor. Dan bokor ini dibakar dupa yang berbau harum di atas roti, ya. Kemudian ada kendi. Kendi ini apa? Untuk tempat anggur. Mana kendinya? Ini kendinya. Ini kendinya. Sekali lagi semuanya full emas. Dan akhirnya ada mangkok. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri, ya. Saudara jangan bingung sama permata warna biru ini, enggak ada. Ini cuma gambaran, tapi ini full emas, tidak ada permatanya. Tidak ada permata. Tujuannya adalah mencurahkan anggur dari bokor ini ke sini sebagai korban persembahan minuman. Kalau ini kan roti ini makanan, orang Israel makan roti, tidak makan nasi. Ini minumannya. Kalau saudara teliti dan berpikir cepat, itulah gambaran dari perjamuan kudus. Betul saudara? Roti dan anggur. Jadi yang pertama saya tidak tuliskan, meja roti pertunjukan ini melambangkan yang pertama perjamuan kudus. Sekarang sudah diganti dengan perjamuan kudus. Berikutnya meja sekarang. Nah ini kan tidak ada bokor dan lain sebagainya. Ya ini kan kita ambil gambarnya saja supaya tidak bosan gambar yang sama terus.
Roti ditaruh di atas meja. Apa artinya meja itu? Coba saudara dengarkan pembacaan Amsal 7 ayat 1 sampai 3. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tulislah itu pada loh hatimu. Amin. Ya, ayat yang ketiga saudara lihat. Tulislah itu pada loh hatimu. Bahasa Inggris mengatakan loh hati itu tidak dicemakan loh seperti batu, tetapi table of thine heart. Maksudnya apa? Taruh itu di hati, table of thine heart. Hati kita ini dilambangkan dengan meja yang siap ditaruh, diisi roti. Roti ini apa? Bread of life, roti hidup yang Tuhan bilang. Barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku, itu pertama menunjuk kepada perjamuan kudus. Yang kedua ini menunjuk kepada yang ada benar di sini. Daging itu adalah roti, ya. Daging roti itu firman Tuhan. Berarti daging sama dengan firman Tuhan. Yohanes 1 mengatakan Allah adalah firman. Jadi Allah, firman, daging, roti sama. Kalau kita makan firman, kita makan roti hidup. Kalau kita makan roti hidup, kita makan dagingnya Yesus. Kalau kita makan dagingnya Yesus, Yesus itu harus ngeblend. Blend keluar kata blender. Saudara masukkan macam-macam di blender, dia berputar jadi satu. Kalau saudara makan firman Tuhan itu saudara seperti tadi pagi saya katakan dalam firman Tuhan memperkatakan, merenungkan dan melakukan 3M. Maka dia akan ngeblend jadi satu di dalam diri saudara. Yang pertama harus ngeblend diri kita ini kan besar dari atas sampai bawah. Di mananya harus ngeblend? Di hati. Kenapa kok di hati? Karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 4, di atas segalanya jagalah apa saudara? Hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di sana terletak sumur kehidupan. Atau kalau saudara tidak menjaga dengan baik, dia menjadi sumur kematian. Kalau kita diisi dengan firman Tuhan, hati kita ini, ya, yang tadi saya katakan firman Tuhan itu ngeblend di dalam diri kita, lebih tepatnya ngeblend dalam hati kita. Semua pikiran, ucapan, perbuatan kita tuh muaranya di mana? Jawab yang keras saudara, hati. Dari hati mikir, ya. Saya ngelihat, baik, ada dompetnya Yulek jatuh. Mata saya melihat, pikiran mencerna. Hati ini yang nimbang. Kalau ngeblendnya bukan firman Tuhan atau Alkitab, ambil. Kalau ngeblendnya ini Alkitab firman Tuhan, ambil, kasih tahu orangnya, kembalikan. Itu contoh yang paling gampang. Jadi jelas, roti ditaruh di atas meja, meja itu gambaran hati saudara. Coba kalau sesama jenis atau temannya pegang dadanya, kasih tahu, hati-hati dengan apa? Hatimu, kasih tahu. Hati-hati dengan hatimu, kasih tahu saudara. Kalau enggak, kiri kanan saudara itu nanti enggak punya hati dia, zombie. Meja ini dari emas murni, artinya apa emas murni? Emas itu melambangkan keilahian, hati yang bersih. Saya sudah mengakhiri seri ucapan tadi, ya, dan untuk bulan yang akan datang
saya sudah bikin seri yang baru yaitu soal ketulusan. Ketulusan ini bicara kemurnian hati kita. Oke, saudara perhatikan, apa bedanya meja yang bersih dan meja yang kotor? Saudara lihat ya, kalau ngeliat yang di sini nih rasanya bahasa Yunani itu gilo. Tahu saudara artinya gilo? Yiri tak kasih tahu ya, catat itu keluar di kuis nanti. Bahasa Yunaninya ini gilo. Keluar kata giloni gitu ya. Gilo itu kata dasarnya. Kalau saya lihat nih jorok, bu ibu atau bapak-bapak kalau ngeliat di rumah kayak begini nih rasanya sepet matanya ya. Kalau yang kayak gini rasanya enak ya, bersih dan lain sebagainya. Ya memang meja kerja kita tidak diharapkan sebersih ini. Ini kan belum diisi apa-apa. Tetapi paling tidak saudara rapikanlah barang-barang saudara, dilap dan lain sebagainya. Apa bedanya meja yang bersih dan meja yang kotor? Tadi di depan saya katakan meja itu hati. Sekali lagi saya katakan saya paling suka perumpamaan dari semua banyak perumpamaan di Alkitab, yaitu perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Karena itu yang selalu relevan dengan setiap kali saya berkhotbah. Ya, saya adalah penaburnya. Saudara yang menerima, masalah saudara menerima atau tidak berapa persen itu bukan masalah saya, itu masalah saudara. Kalau saudara mempersiapkan hati dengan baik, maka nanti waktu firman Tuhan ditaburkan, saya pastikan ada yang tertanam dalam hati saudara. Ingat ya, tubuh kita ini muaranya di hati. Makanya firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu, bukan jagalah pikiranmu, bukan jagalah mulutmu, tapi jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saya percaya pasti ada yang tertanam dalam hati saudara. Dan itu akan bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh dan saudara pelihara dengan baik, dia pasti akan apa saudara? Berbuah. Kalau kita nanam tanaman, yang kita carikan yang pertama bukan indahnya. Betul ya Pak Jarot ya? Saya 2 minggu lalu dikirimi pisang banyak dari kebun di rumahnya. Apakah pisang itu indah untuk dinikmati? Jelek. Tetapi buahnya enak. Pepaya juga, ya. Duren, apakah pohonnya bagus? Enggak bagus, kalah sama anggrek. Tapi anggrek tidak bisa dimakan. Duren bisa dimakan, isinya maksudnya, bukan durennya. Ya kalau durennya dimakan hancur saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja, persiapkan hati saudara. Kalau misalnya di tengah jalan ada insiden, ribut dengan orang atau dengan pasangan, dengan anak, ya sampai gereja kita dengar lagu. Kan saya tidak setelkan saudara lagunya Lady Gaga kan, di awal kan tidak ada lagunya Jamrut kan begitu kan, tidak ada lagunya Jamrut atau Batu Pualam, itu grup musik baru saudara ya. Jamrut sudah mati ganti Batu Pualam, ungu sudah berakhir, sekarang ganti merah ya. Nah dengar lagu, kita menyembah Tuhan, puji-pujian. Tadi lagu yang kedua apa tuh? Katong, bukan ya? Hah? Ya, glory haleluya. Enak hatinya. Jadi waktu dengar firman sudah tenang. Bolehkah saudara tanya kiri kanan? Tanya, hatimu sudah tenang? Atau mikiri, rumahnya lupa dikunci. Waduh, anjingnya lupa diikat, nanti loncat, gigit tetangga. Ya. Kalau saudara persiapkan hati yang baik, seperti lihat itu bersih enak. Kalau kotor, mana bisa? Saudara taruh emas di sini berkilau dia. Saudara taruh emas di sini tidak ketemu, kecampur antara emas atau roti kan begitu. Apalagi kalau ire yang makan dimakan sama emasnya. Roti sekarang, tadi meja, sekarang roti sudah bisa baca dari Imamat 24:5-9. Roti itu dibuat dari tepung yang terbaik.
Kalau saudara membedakan, kan banyak toko roti di Denpasar, banyak ya. Contoh aja yang jual donat, ada donat macam-macam, donat Jiko, apalagi itu, Dunkin, ya, dan yang paling top itu donat Fendi, ya. Haleluya, donat Fendi itu paling top. Saudara masih coba donat Fendi, itu enak enggaknya itu tergantung dari apanya saudara, tepungnya, betul ya? Dari tepungnya itu yang pertama. Yang kedua, banyak pengawet apa enggak? Hati-hati kalau saudara beli donat 3 hari masih enak, jangan dimakan. Nanti saudara makan separuh bagian saudara itu kayak dimumikan, karena itu banyak pengawetnya, ya. Nah, dari tepungnya. Donat Fendi tepungnya dikasih haleluya lebih dahulu, haleluya. Tiap hari membuat 12 roti dan disusun 66. Berkali-kali saya katakan Alkitab kita 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru, totalnya 66. Saya tidak membicarakan Alkitab agama lain yang jumlahnya 72. Saya membicarakan ini 66 ya, melambangkan. Yang kedua, meja roti, yang pertama melambangkan perjamuan kudus, yang kedua melambangkan firman Tuhan. Tiap hari firman Tuhan itu harus kita baca. Haleluya. Iya, coba lihat saudara ukurannya, gede banget. Satu roti firman Tuhan mengatakan dari Imamat 24 itu 2/10 eva, 1 eva 36 liter, 2/10 eva sekitar 7,2 liter. Kalau dijadikan kilogram, satu roti 3,4 kilo. Saya mau tanya sama Pak Fendi karena saya tidak pernah sekalipun bikin roti, saya hanya pemakan roti. Roti kalau 3,4 kilo itu kalau dijadikan donat bisa dapat berapa Pak? Berapa banyak donatnya? Wah, dijawab ya. 1 kilo 60 donat. Ini donat Fendi. Kalau donat Dunkin 1 kilo mungkin 30 donat. Ya, saudara bayangkan sekarang, bisa lihat perbandingannya ya. Saudara pernah beli Dunkin? Kalau enggak pernah, makanya ajak saya beli. Nanti saudara beli, saya juga beli. Siapa yang bayar? Ya saudara lah. Kalau Dunkin, donat Dunkin 1 kilo 30. Berarti kalau 3 kilo, 4, 30 kali 3,5 sekitar 105 donat. 105 donat. Kalau ini jadikan donat ya, 1 kilo ya, 105 donat, ini ada 6. Jadinya kira-kira berapa donat saudara? 600. Tuhan enggak salah, suruh Musa tiap hari bikin 3,4 kalikan 12. Ya toh, 66. Mau untuk apa roti sebanyak itu? Kalau saudara masih ingat, besoknya roti ini kan diganti setiap pagi. Besoknya roti yang bekas kemarin ini bukan dikasihkan hewan, dikasihkan imam-imam. Ini roti yang kudus, tidak mungkin rusak. Why? Ini loh. Zaman dulu tuh belum kenal pengawet. Ada sih ada, zamannya Mesir kan ada orang di mumi. Tapi roti di sini tidak ada pengawetnya. Tepung yang terbaik, saya sekali lagi tanya Pak Fendi, sehari rusak enggak kira-kira rotinya? Enggak mungkin rusak. Dimakan oleh imam-imam. Kan banyak Pak, 600. Loh, imam yang melayani itu kan banyak, belum tentu satu orang dapat 1, bisa jadi dapat setengah. Saya belum dituliskan berapa jumlah imamnya di Alkitab, tapi yang saya yakin pasti banyak, makanya besar. Tidak main-main saudara, 1 bulatan ini 3,4 kilo, kalau di barbel diangkat itu lumayan. Kalau dilemparkan ke anjing mati anjingnya.
dilemparkan ke saudara, saudara juga pasti mati. Saudara dilempar besi 3,4 kilo. Loh kan besi Pak, ini kan roti. Kan bukan soal ukuran roti atau besinya, beratnya kan. Dihantam kepala saudara, ya mati. Ini bukan untuk lempar cakram karena bentuknya begitu, bukan. Yang pertama, roti itu menggambarkan firman Tuhan. Ada 2 ayat, satu di Perjanjian Lama, satu Perjanjian Baru, supaya yakin kita dengarkan. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Nah, manusia bukan hidup dari roti saja. Sekali lagi, orang Israel makan roti, jadi dituliskan manusia hidup bukan dari nasi saja, tidak cocok, tapi dari roti, tapi dari firman. Matius 4:4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Ya, jadi kalau saudara makan banyak untuk tubuh saudara, tidak ada yang melarang, itu uang-uang saudara. Mau makan berapa kali terserah. Tetapi jiwa dan roh saudara ini jangan kurus kering. Badannya sehat, makannya banyak, tapi jiwanya keropos. Begitu ada masalah, langsung mikir bunuh diri. Mau contoh yang gampang? Minggu lalu ada seorang aktor Korea yang bunuh diri. Netizen nulis, ngapain bunuh diri? Pergilah ke Indonesia, kamu laku keras di sini. Ya, dia ganteng saudara, mati. Kenapa? Keropos, tidak pernah diisi roh jiwanya. Banyak loh orang bunuh diri, bukan hanya di luar negeri, di sini juga banyak, apalagi di Jepang, di Korea. Mereka di Jepang itu bunuh diri itu kehormatan. Ada teknik-teknik bunuh diri, mau yang asik loncat dari gedung tinggi, terbang dulu kayak Superman baru mati. Kalau mau main ayunan terakhir, gantung diri, goyang-goyang terus mati, dan lain sebagainya. Kasih nasihat yang baik kiri kanan saudara, tunjuk dia, jangan bunuh diri. Sekali lagi, kamu di India masih laku gitu. Kalau yang Korea kan di Indonesia laku, kalau saudara di India laku. Pak Martin itu kalau di India, wow, jadi aktor top dia. Dulu Pak Martin pernah ditawari Punjabi yang top di Indonesia, kan bersaudara Punjabi itu. Mau dijadikan apa? Aktor. Bener loh ya, mas saya aktornya tukang sapu ya. Ayub 23 ayat 12. Saya tuliskan bahasa Inggrisnya, kan ada perbedaannya, coba. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Amin. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ucapan mulutnya. Bahasa Inggris mengatakan, kalau saya terjemahkan secara bebas, aku menghargai. The words itu of his mouth, jelas Alkitab, perkataan firman Tuhan, lebih dari makanan yang aku butuhkan. Ya, saudara ingat baik-baik ini. Aku menghargai firman Tuhan lebih dari makanan yang aku butuhkan. Jadi alangkah baiknya saudara, setiap pagi sebelum saudara makan, saudara baca dulu itu firman Tuhan. Amin. Kalau saudara tidak amin, seperti tadi pagi saya katakan, sore juga saya merasa. Saudara datang di gereja, dengar firman ya, tapi saya tidak yakin saudara tiap hari baca firman. Tidak apa-apa. Nanti waktu itu yang akan membuktikan. Kalau orang suka nabung,
ada COVID, waktu membuktikan 2 tahun, dia jalan terus. Kalau nggak ada, wow, judul juga, waktu yang akan membuktikan. Pertama-tama judul masih happy-happy, terakhir dia bunuh orang, seperti minggu lalu yang digorok di Taman Pancing itu kan masalah judul. Waduh, judulnya masuk, saudara. Aku menghargai Alkitab firman Tuhan lebih dari, kalau kita makan pagi itu kan necessary food, pentingnya sarapan itu harus. Makanya Prabowo Gibran akan menjalankan program makan gratis, karena sarapan itu sangat penting, memang betul. Jadi anak-anak saudara yang mau sekolah pagi itu kasih sarapan, jangan dikasih ciki-ciki, kasih apa, super mie apa, telur, kopiok, ceplok, rebus, terakhir banting ke jidatnya. Iya. Beli telur di mana? Di Bu Febi Ros, telur omega 3. Terima kasih ya Bu Febi. Saya sehat ini karena tiap hari dikasih telur, ya banyak sekali. Dan penelitian mengatakan kalau saudara makan telur 1 hari minimal 2, kolesterol saudara tidak naik, badan saudara sehat. Colek kiri kanan saudara, dengarkan itu. Yulek enggak usah dicolek, Yulek enggak usah dicolek. Dia 10 sih oke dia. Daripada saudara kasih anak saudara mie, gampang memang mie tinggal dikasih air panas. Nanti lama-lama anakmu yang rambutnya lurus tuh keriting rambutnya. Bener loh. Ususnya keriting. Bikinkan telur, kasih nasi, sarapan, kasih kecap, tambahi udang. Berikutnya, firman Tuhan itu benih yang hidup dan berkuasa. Yang yakin katakan amin. Mari kita dengarkan. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Amin. Pertimbangan dan hati kita dia bisa membelah. Kan ada pedang-pedang yang dibuat dari baja apa yang bisa memotong besi. Ya, kalau di film-film Dracin, saudara kan betul ya kan, bos? Bertarung dengan orang, bang, iya, musuhnya pedangnya putus karena dia pedangnya khusus dari baja. Saya lupa apa itu namanya, iya. Nah itu firman Tuhan juga seperti itu. Tadi pagi saya katakan, yang sore juga saya katakan, misalnya tidak tertutup kemungkinan famili saudara yang tinggal serumah ini kerasukan setan. Tadi saya suruh si Elia ngomong, tidak mau dia, saya tidak pernah tahu tuh rahasianya seperti apa. Tidak tertutup kemungkinan loh. Saya berkali-kali di sini mengusir setan yang satu keluarga Kristen ada yang kerasukan setan. Jadi jangan suruh reaksi pertama ketakutan, ya karena dia kerasukan setan. Kunci di kamar, kunci di kamar. Percuma, pintunya dijebol sama dia karena dia dirasuk setan. Iblis itu ditutup sama pintu tidak mempan, saudara. Dirantai. Loh, baca di Alkitab. Legion dirantai, tidak ada yang bisa merantai dia itu loh. Tidak ada yang bisa merantai dia. Kalau ada yang kerasukan setan, jangan saudara gini. Telepon Pak John. Tapi saudara usir. Ada kunci lagi yang lebih dalam. Jangan cuma bilang dalam nama Tuhan Yesus. Pergi setannya.
belum tentu dia mau pergi. Nggak percaya? Coba aja. Nanti kalau sudah di rumah, suruh pasanganmu atau anakmu kerasukan setan. Suruh dia. Ayo kamu kemasukan setan. Sudah praktekkan. Ada tertulis. Di mana? Ya di Alkitab toh. Kamu sudah kepalanya diremukkan oleh Tuhan. Kamu tidak berdaya apa-apa. Setan ini jangan nakut-nakuti aku. Memang aku takut. Tapi jangan nakut-nakuti terus. Ya jujur, saudara, jujur. Setan itu kan tahu kalau saudara takut ya. Sok berani padahal takut. Memang aku takut. Tapi yang ada di pihakku ini lebih besar dari kamu. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi, keluar. Kemana? Ke tetangga. Atau saudara ingat teman gereja yang menjengkelkan? Kemana? Ke rumahnya Pak Putra. Wah, loncat dia langsung. Mike. Tiba-tiba ngomong. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Minta ampun dah. Iblisnya kena itu, zep. Ya. Baca dong firman Tuhan, makanya baca direnungkan. Seringkali setan ketemu Tuhan Yesus, setan yang ngomong. Dia milih pergi daripada diusir. Saya kan seringkali mengatakan, karena saya sudah lama baca itu David Oyedepo itu. Luar biasa dia. Dia tidak seperti nabi penipu yang saya dengarkan kemarin di YouTube 1 jam, bukan. David Oyedepo ini luar biasa. Kalau di Afrika tuh, di Denpasar, di Bali juga ada setan-setan yang menguasai daerah-daerah. Daerah pelacuran, itu setan pelacuran. Matahari juga ada setannya, setan belanja. Tidak kepingin belanja, bisa belanja. Tempat-tempat makan juga ada setannya. Saudara tiba-tiba bisa makan berlebihan, ada yang menguasai. Kalau di Afrika kan lebih hebat setan. Kalau David Oyedepo ini datang ke satu daerah gitu ya, dia jalan ke sana, dia bisa mendengar setan-setan itu teriak-teriak. Kami jangan diusir, kami pergi sendiri. Dia belum ngusir, setannya udah pergi sendiri. Itu kan apa? Roh imannya luar biasa. Nah, David Oyedepo ini dia nggak takut sama setan. Tapi kalau saudara berbeda. Ada orang kerauhan, saya memang takut sama kamu. Dan sampai sekarang saya tetap takut sama kamu. Ya sudah, gak usah diusir saudara ya. Make a friend aja dengan setannya. Kalau benih firman Tuhan itu benar-benar masuk dalam hati saudara. Nah, ini ada tanda petik benar-benar toh. Itu akan bertumbuh dan berkuasa mengalahkan segala hal. Segala hal itu bukan hanya setan, tetapi masalah, penyakit, problema finansial saudara, apapun saudara yang saudara dibelenggu olehnya, ini bisa saudara kalahkan. Yakin katakan amin. Yang sore mungkin jarang dengar ya. Sini ada saksinya. Dulu kita pulang gereja loh. Keluar dari gereja sih, di depannya ada orang kemasukan setan. Saya tidak tahu, saya masih di dalam. Ya, tidak tahu ya kenapa kok saya tidak salaman di belakang. Mungkin ada urusan, jadi dimasukin orang ada kerasukan setan. Jadi hati-hati loh saudara. Keluar dari gereja ini jangan saudara di luar itu kemasukan setan. Kasih tahu kiri kanan saudara yang baik. Pulang jangan kemasukan setan loh kamu. Tak tinggal kamu. Justin langsung gini, takut ya. Ada satu orang yang ngusir setannya, ya. Yang kerusakan setan tuh tertawa ya, tertawa. Terus ngomong begini sama orang, ini saya kayak adegan film ya. Wah, siapa kamu?
Ditunjuk ini siapa kamu? Kecut orangnya. Aku Julius Samuel Lehat, pelayan perjamuan, LCC, pemain musik. Pret. Kalau saudara ngusir setan terus digituin gimana? Saudara? Bener. Makanya untuk mempraktekkan sampai di rumah, suruh salah satu family saudara kemasukan setan dan saudara praktekkan. Dan malam ini saya tidak bisa diganggu karena nanti ada final MotoGP. Jadi kalau ada yang kemasukan setan, telepon saya matikan handphone saya, saudara. The word is like not unto a seed. Firman Tuhan itu seperti benih. Benih kelihatannya kecil, tapi semua pohon yang gede itu bukan berarti pohon beringin itu, yang gede itu, benihnya segini, saudara. Enggak. Ya, pohon-pohon yang besar, pohon cemara, pasti benihnya ini merongkol. Enggak ada. Benih itu ya kecil. Tetapi kalau dia tumbuh, dahsyat, saudara. Firman Tuhan ini kelihatannya sepele. Tapi kalau dia betul masuk dalam hati saudara, dahsyat buat diri saudara. Haleluya. Katakan dahsyat. Kurang dahsyat. Dahsyat. Haleluya. Ini tuh, ya benih kan. Ini kan digedein, dibesarin aja. Kalau kecil kan tidak kelihatan, ya dia jadi besar. Oh. Pertama tidak ada akarnya, lama-lama. Firman Allah itu menjadi daging. Tidak usah dibacakan, Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, and the word W besar has made flesh. Yaitu yang tadi saya jelaskan itu. Harus ngeblend dalam diri saudara. Bagaimana supaya yang saudara baca atau dengar itu bisa menjadi satu bagian dengan tubuh saudara? Yang pertama ya harus sehat. Kalau saudara makan sesuatu yang busuk, bau, kan dimuntahkan, ya toh. Firman Tuhan sudah jangan diragukan. Keasliannya, kesehatannya baca. Jangan suka baca renungan-renungan harian. Bukannya saya tidak senang. Tapi renungan harian itu interpretasi manusia. Baca ayat firman Tuhan, itu tulisannya Tuhan, ilham daripada roh Tuhan. Haleluya. Ya, jangan saudara tidak baca Alkitab tapi sudah puas karena sudah baca renungan harian. Keliru. Yang kedua, supaya bisa ngeblend itu harus saudara telan toh. Betul toh? Daging, udang, apapun selama dia masih di lidah saudara, apakah berfungsi untuk tubuh saudara? Tidak. Dia hanya berfungsi untuk indera perasa saudara, enak, asin, manis, gurih, empuk, woi enak nih udangnya. Cuma di lidah, untuk tubuh tidak ada fungsinya. Tapi kalau dia sudah masuk, lidahnya rasa enggak, sudah hilang dia. Tapi tubuh kita mencerna dan berfungsi untuk saudara. Artinya apa? Jangan asal baca. Kalau yang datang tadi pagi sudah jelas ya, merenungkan itu. Oh, ternyata udah berakhir. Jadi inilah pembahasan soal meja roti yang saya singkat menjadi satu khotbah. Satu melambangkan perjamuan kudus, satu melambangkan apa saudara? Firman Tuhan. Dan kedua-duanya itu harus masuk dalam tubuh kita, khususnya apa? Hati kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap penataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa memberkati persembahan yang sudah diberikan. Setiap tangan memberikan persembahan kudus, tanda mereka menggenapkan perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya janji-Mu yang mengatakan
Aku akan menyertai kamu, akan terrealisasi. Penyertaan Tuhan itu juga pasti disertai dengan berkat-berkatnya yang luar biasa. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan